soal memutus kontrak buat yang teman-teman yang bekerja di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mama Jad ingin nge-share pengalaman memutus kontrak ya. Jadi ini pengalaman Mama Jad sendiri. Kebetulan banyak teman-teman yang bertanya. Jadi soal memutus kontrak buat yang teman-teman yang bekerja di Taiwan. Nah, kadang-kadang kan bertanya, memutus kontrak itu bayar nggak sih gitu, bayar denda nggak sih, berapa sih untuk membayar denda gitu kan. Nah, di sini Mama Jad akan nge-share menurut pengalaman Mama Jad sendiri ya, seperti itu. Nah, oke, Mama Jad kebelet pakai kerudung. Ini sih sebenarnya shawl gitu, shawl ya, tapi Mama Jad kebelet pingin kayak gara ditiung gitu nyetak gitu. Memutus kontrak bayar nggak sih? Nah, kakak jawab secara tegas ya, memutus kontrak tidak bayar ya, dan Depnaker tidak minta uang denda, majikan pun tidak minta uang denda. Ini menurut pengalaman Mama Jad ya, seperti itu. Jadi jawabannya tidak bayar, Depnaker pun tidak meminta bayaran, dan majikan pun tidak minta denda. Jadi Mama Jad tidak ada bayar membayar ya, seperti itu. Ada kecualinya. Kecuali itu ada agent nakal ya, misalnya ada diminta agent gitu. Itu perlu dipertanyakan kepada agent untuk bayar apakah uang ini untuk apakah, tolong jelasin sama ya. Kita tanyakan sama agent, seperti itu intinya ya. Seperti itu. Mungkin itu salah satu kenakalan agent. Mungkin dia butuh ongkos ataupun apa, perlu ditanyakan. Tapi kalau mintanya gede seperti 20.000, 15.000 ya itu perlu ditanyakan. Tapi kalau mintanya 1.000 ataupun 2.000 ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung sedekah ya. Karena Mama Jad juga ada teman yang mau memutus kontrak, dan kemarin saja dia memutus kontrak dan SMS ke Mama Jad. Ya nih seperti ini nih. Nah, dia katanya kena 1.000 NT, dan temannya juga kena ada yang 5.000. Itu katanya sih alasan pajak, tapi dari pihak agent. Nah, di situ tergantung kalian mau mempertanyakannya untuk uang apa dan buat apa, ya tanyakan sama agent gitu. Kalau tidak mengerti, kalau cuma 1.000 mah menurut saya sih tidak apa-apa lah ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya, udah jawab. Kalau Mama Jad tidak bayar, alhamdulillah. Apa saja sih persyaratan untuk memutus kontrak? Satu, bawa paspor asli. Kedua, fotokopi gaji. Ketiga, ARC. Nah, itu surat-surat yang mesti dibawa ke Depnaker. Dan di sana kita tidak ditanya apapun. Di sana kita hanya setik jari dan tanda tangan untuk permohonan meminta pembantu baru untuk menjaga pasien kita ya. Permohonan ini tuh untuk mengaju ke pihak negara Taiwan bahwa pasien yang kita jaga membutuhkan orang dari luar negeri untuk menjaga gitu, dan kita mengiyakannya benar gitu. Intinya untuk bukti tanda tangan kita ini, agent dan majikan itu memohon untuk mengambil orang untuk menjaga pasien, dan kita ngeiyahinnya karena maksudnya kita untuk saksi dan nanda tangan lah di situ ya. Dan kita juga nanda tangan membenarkan bahwa kita tidak ada masalah dengan agent ataupun dengan majikan, dan kita juga tidak ada masalah di Taiwan. Dan di situ kan kita juga nanti membaca ya, sebelum kita tanda tangan dan sebelum kita stick jari, kita akan membaca surat apa saja yang kita tanganin. Dan karena ada ada tulisan Indonesianya, jadi kita bisa tahu apa aja yang kita tanda tangan ya di situ, tanda tangan. Dan kita juga tanda tangan surat-surat yang yang ditulis oleh agensi. Oke, seperti itu. Tapi kita memutus kontraknya itu harus alasan yang kuat dan alasannya yang masuk akal, seperti alasannya keluarga ya. Saya memutus kontrak karena alasan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. Jangan alasannya seperti ini. Jangan kalian membuat alasan menjelekan majikan atau alasan yang berbelit-belit yang nggak mengerti, itu jangan ya. Kalau memutus kontraknya tuh ingin memutus kontraknya secara keinginan kita untuk pulang ya. Nah, kecuali kalau ada masalah seperti nggak dibayar, gaji
kita telat atau nggak dikasih makan atau ada pelecehan, itu mah beda lagi. Sebelum memutus kontrak tentunya kalian menghubungin polisi. Nah, kalian kan nanti menyelesaikan masalah dengan majikan. Nah, kalau keputusannya kalian ingin ingin pulang, nah di situ ada lagi kadang-kadang majikan yang nggak terima kita pulang, kadang-kadang juga agent pun merasa kecewa atau gimana, di situ mungkin akan keluar uang ya. Makanya kalau ingin putus kontrak kalian harus bikin alasan sesimpel mungkin, jangan sampai menjelekan majikan ataupun pasien kita. Intinya mah kita pulang itu ada urusan keluarga kayak gitu. Dan Mama Jad itu di Taiwan ini sudah 3 tahun. Intinya sudah 3 tahun itu 3 bulan yang lalu ya. Nih di video ini pernah bilang Mama Jad itu nambah kontrak ya kan. Nah, dan perjanjian dulu dengan majikan, saya nambah kontrak, tapi bulan 6 saya ingin cuti ya. Jadi bulan 6 tahun ini, tahun 2009 itu, rencana saya itu mau cuti selama 1 bulan. Dan majikan pun oke. Nah, sehingga saya itu menunggu sampai bulan 6 untuk cuti. Tapi karena Mama Jad ada alasan keluarga yang nggak bisa diganggu gugat, jadi saya memutuskan kontrak ya. Jadi saya memutuskan kontrak di saat kontrak baru saya baru berjalan 5 bulan ya. Nah, di situ dan saya usul sama agent bahwa saya mau memutus kontrak dan cuti bulan 6 itu nggak jadi. Jadi saya pokoknya bulan 6 itu saya pulang tapi nggak kesini lagi, intinya seperti itu. Majikan pun nggak banyak tanya iya, dan agensi pun nggak banyak tanya juga iya, oke nggak apa-apa gitu kan ya. Dan nenek pun alhamdulillah sudah sadar, makanya Mama Jad memutus kontrak. Intinya Mama Jad kontrak baru ini hanya jalan 5 bulan ya, sampai kepulangan nanti seperti itu ya. Tapi kontrak tambah kontrak itu waktu itu tuh 2 tahun ya, seperti karena majikan baik, agen pun paham, jadi tidak ada bayar apapun dan pihak Depnaker pun tidak banyak tanya. Nah, lalu soal setelah kita memutus kontrak, setelah kita keputusan dari Depnaker, nunggu berapa lamakah kita sampai hari kepulangan kita. Nah, di sini itu tergantung kita. Kan kita waktu kemarin ngomong sama agent itu memutuskan ingin bulan ini tanggal sekian kita pulangnya. Nah, di situ kan. Jadi soal kapan-kapan pulangnya itu setelah memutus kontrak itu tergantung kepada kita. Kecuali kalau kita ada kesepakatan dengan majikan bahwa majikan meminta ke kita, memohon untuk menunggu sampai pembantu baru datang. Nah, di situ kan kita misalnya sepakat, ya udah kita itu nunggu pembantu datang karena dia kan udah meminta pembantu baru. Jadi kita dan majikan itu menunggunya. Nah, nanti kalau sudah misalnya seminggu lagi Simba yang baru datang, baru kita siap-siap seperti itu ya. Jadi kalau setelah kita memutus kontrak, nunggu berapa minggu, berapa bulan, berapa lamanya itu tergantung kita. Nah, kalau saya pribadi kemarin itu sampai datang Mbak baru, tapi saya ngasih tapi saya ngasih ketentuan kalau sampai bulan 5 tanggal 29 si Mbak yang baru belum datang, saya berhak untuk pulang gitu. Nah, kemarin pokoknya intinya saya mah kalau bulan 5 tanggal 29 si Mbak belum datang, si Mbak baru belum datang, saya mah pulang aja gitu, nggak nunggu lagi karena saya kan ingin lebaran di rumah ya, seperti itu ya. Kalau soal berapa lama dan berapa minggunya setelah setelah memutus kontrak itu tergantung lagi ya gitu. Nah, juga saya tanya kepada agent kemarin, kalau tiket pulang saya beli sendiri apa majikan sendiri. Nah, agent aku menanya kepada aku, apakah kamu sudah menerima uang cuti yang 2 tahun itu? Aku jawab aku sudah menerimanya. Nah, agent itu nggak meneruskan omongannya. Katanya aku dengar katanya bisa separoh-separoh, aku separoh dan majikan separoh. Jadi soal tiket aku belum tahu pasti ya. Tapi agent bilang kalau kamu udah menerima uang cuti, biasanya katanya separoh-separoh. Jadi aku separoh, majikan separoh karena aku sudah 3 tahun di sini ya. Jadi, nah, di sini aku juga mau menjawab kepada teman-teman. Kemarin ada yang tanya, Mama Jad, kenapa sih agentnya nggak datang ke rumah?
kenapa Mama Jan nyamperin agent. Nah gini, sebenarnya itu nggak semua agent sih, dan aku juga nggak memaksa, agent juga nggak memaksa aku untuk menemuin di salah satu tempatnya. Nah kami kemarin itu ketemuannya di sini. Nah, di sini ya ketemuannya. Sebenarnya 2 hari sebelumnya, agent aku sudah menelepon aku. Kamu katanya boleh nggak kita temuan di salah satu tempat biar kita ke sana katanya. Aku jawab langsung boleh lo se gitu. Nah, agent aku ngasih alamatnya di sini katanya Mama Jiad. Iya, katanya gitu. Seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman tidak ngerti kalau agent ngajak ketemuan, aku nggak tahu loh, ya nggak usah sok tahu. Bilang aja, aku nggak ngerti tempat itu, lo saja datang ke rumah. Nah gitu ya. Jadi kalau soal aku ketemuan sama agent itu bukan paksaan, melainkan ya aku setuju, oke lah aku gitu, sambil cuci mata, sambil ngetes kepribadian aku, apakah aku bisa nggak nemuin tempat ini di luar negeri gitu, yang aku nggak pernah keluar sendiri. Ya ternyata alhamdulillah sih nyampe ke tempat sana gitu ya. Alhamdulillah ya seperti itu. Jadi itu mah nggak ada permasalahan atau sengketa apa-apa. Aku pun enjoy aja gitu. Agent pun nggak ada memaksa gitu ya. Dan juga kadang-kadang ya kalau misalnya ada agent ke rumah itu biasanya dijemput pakai bus seperti kalau mau medical ada juga, tapi karena di sini posisi saya sendiri, jadi ya saya sama agent aja berdua, jadi nggak menjemput pakai bus, karena kalau pakai bus itu banyak orang kayak mau medical gitu, kayak mau memperbarui paspor itu kayak begitu ya, seperti itu.